Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023, saya akan mengomentari Golkar dan Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Bangsa diduga akan koalisi karena mendukung Prabowo Subianto tidak dapat wapres. Setelah Golkar dan PAN mendukung Prabowo Subianto, menjadikan terciptanya koalisi besar yang didukung 4 partai politik, yaitu Partai Gerindra, Ketua Umumnya Prabowo Subianto, Partai Golkar, Ketua Umumnya Erlangga Hartarto, Partai Amanat Nasional, ketuanya adalah Zulkifli Hasan, Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpin oleh Caimin. Semua partai politik yang mendukung Ganjar Pranowo mengharapkan menduduki posisi sebagai wakil presiden, padahal yang dibutuhkan hanya ada 1 calon presiden dan 1 wakil presiden. Padahal pendukung Prabowo Subianto ada 3 partai politik, ditambah bakal calon wakil presiden dari luar koalisi besar, yaitu Gibran Rakabuming, Erick Thohir, Kofifa Indar Paramawangsa, dan semua berpeluang besar jadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Akhirnya timbul pemikiran dari partai politik, daripada mendukung Prabowo Subianto tidak mendapat kedudukan calon wakil presiden, lebih baik membuat koalisi sendiri. Berdasarkan pemikiran tersebut, Partai Golongan Karya atau Golkar Erlangga Hartarto bersama Partai Kebangkitan Bangsa akan membentuk koalisi. Dalam koalisi Golkar dan PKB diduga calon presidennya Erlangga Hartarto dan wakil presidennya Caimin, sehingga kedua-duanya mendapat peranan sebagai presiden dan wakil presiden. Dengan bergabungnya Partai Golongan Karya atau Golkar dengan Partai Keadilan Sejahtera sudah memenuhi syarat threshold 20% untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan hal tersebut, peserta pemilu tahun 2024 nanti bisa berubah calon presiden dari tiga calon jadi 4 calon presiden dan wakil presidennya. 1. Calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi dan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan P3. Calon presiden Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional atau PAN. 3. Calon presiden Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan yang terdiri Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. 4. Calon presiden Erlangga Hartarto yang diusung Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pemilu tahun 2024 ada 4 calon presiden bersaing untuk memenangkan presiden. Harapan saya ke 4 calon presiden dan wakil presiden agar mentaati semua aturan dalam pemilihan presiden tersebut secara demokratis. Setelah Golkar dan PAN mendukung Prabowo Subianto, menjadikan terciptanya koalisi besar yang didukung 4 partai politik, yaitu Partai Gerindra, Ketua Umumnya Prabowo Subianto, Partai Golkar, Ketua Umumnya Erlangga Hartarto, Partai Amanat Nasional, Ketua Umumnya Zulkifli Hasan, dan Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Umumnya Caimin. Semua partai politik yang mendukung Ganjar Pranowo mengharapkan menduduki posisi sebagai wakil presiden, padahal yang dibutuhkan hanya 1 calon presiden dan 1 wakil presiden. Padahal pendukung Prabowo Subianto ada 3 partai politik, ditambah bakal calon
wakil presiden dari luar koalisi besar, yaitu Gibran Rakabuming, Erick Thohir, Kofifa Indar Parawangsa, dan semua berpeluang besar jadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Akhirnya timbul pemikiran dari partai politik daripada mendukung Prabowo Subianto tidak mendapat kedudukan calon wakil presiden, lebih baik membuat koalisi sendiri. Berdasarkan pemikiran tersebut, Partai Golongan Karya atau Golkar, Erlangga Hartarto bersama Partai Kebangkitan Bangsa akan membentuk koalisi. Dalam koalisi Golkar dan PKB diduga calon presidennya Erlangga Hartarto dan wakil presidennya Caimin, sehingga kedua-duanya mendapat peranan sebagai presiden dan wakil presiden. Dengan bergabungnya Partai Golongan Karya atau Golkar dengan Partai Keadilan Sejahtera sudah memenuhi syarat threshold 20% untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan hal tersebut, peserta pemilu tahun 2024 nanti bisa berubah calon presiden dari 3 calon jadi 4 calon presiden dan wakil presidennya, yaitu calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi dan P3. 2. Calon presiden Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional atau PAN. 3. Calon presiden Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. 4. Calon presiden Erlangga Hartarto yang diusung Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pemilu tahun 2024 ada 4 calon presiden bersaing untuk memenangkan presiden nantinya. Harapan saya ke 4 calon presiden dan wakil presiden agar mentaati semua aturan dalam pemilihan presiden tersebut secara demokratis. Sekian dan terima kasih.